Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat calon guru penggerak Indonesia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Dian Andriani, saya CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 1.3.A.8 tentang koneksi antar materi modul 1.3. Keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi dari guru penggerak adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan diartikan sebagai tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Song Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani, di depan memberikan contoh atau menjadi panutan, di tengah membangun semangat atau ide, dan dari belakang memberikan dorongan. Nilai dan peran dari guru penggerak. Nilai dari guru penggerak antara lain berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian peran dari guru penggerak adalah menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktik. Visi dari guru penggerak. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari guru penggerak yang mana akan membuat bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang untuk membacanya. Inquiry apresiatif sebagai paradigma. Inquiry apresiatif atau IA adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang dalam suatu organisasi dan di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Untuk membuat visi saya sebagai guru penggerak, saya rumuskan dari aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Visi saya sebagai guru penggerak yaitu menjadi agen transformasi yang berkarakter untuk mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik agar terwujudnya insan pembelajar yang berkarakter Pancasila. Komponen atau poin profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan di sini adalah dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berakhlak mulia, berkarakter, kemudian gotong royong, dan kreatif. Pernyataan prakasar perubahan yang saya usung adalah terciptanya suasana pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, suasana nyaman dan menyenangkan. Pernyataan tahapan inquiry apresiatif Bagja terdiri dari B. Buat pernyataan, A. Ambil pembelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Kemudian dari tahapan inquiry apresiatif Bagja, saya susun menjadi kanvas Bagja sebagai berikut, yang kemudian akan saya jabarkan menjadi penjelasan sebagai berikut. B. Buat pertanyaan. Mengapa seorang pendidik perlu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, suasana ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan? Bagaimana untuk mewujudkannya? Kemudian tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah membuka dialog dengan peserta didik terkait harapan dan cita-cita, membuka dialog dengan rekan guru dan kepala sekolah soal program gerakan sekolah menyenangkan dan kegiatan sekolah yang menumbuhkan kreativitas dan keaktifan peserta didik. Kemudian A. Ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang mempunyai pengalaman tersebut? Apa yang dilakukan guru tersebut sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik? Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan guru dalam melakukan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan serta berorientasi pada peserta didik tersebut? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah menggali banyak informasi lewat sharing dengan sesama rekan guru dan bacaan maupun internet. Kemudian mendiskusikan dengan peserta didik tentang bagaimana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan itu. Kemudian melibatkan
murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Kemudian G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa saja kegiatan yang dapat saya lakukan untuk membuat kelas yang nyaman dan menyenangkan? Apa saja kegiatan yang dapat saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik? Apa yang penting dilakukan untuk menjaga kelas tetap nyaman dan menarik minat peserta didik, serta mereka merasa senang dan nyaman menerima pelajaran. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan adalah membuat desain suasana belajar yang menarik, nyaman, dan berkelanjutan bersama murid, membuat pembelajaran yang memancing keaktifan siswa, baik keaktifan bicara maupun keaktifan membuat sesuatu. Selanjutnya adalah C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menyiapkan pembelajaran yang menarik minat dan membangkitkan keingintahuan peserta didik? Berapa lama target untuk menyiapkan pembelajaran tersebut? Bagaimana pengaturan agar suasana tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan secara berkelanjutan? Kemudian tindakan atau penyelidikannya adalah membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, menyusun rencana pembelajaran dan kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran, membuat kegiatan yang relevan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, menyusun ruang kelas yang nyaman, dan setting tempat duduk yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran yang dibutuhkan? Dan siapa yang mengisi peran tersebut? Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik tetap berlanjut? Kapan pembelajaran yang berorientasi peserta didik nyaman dan menyenangkan ini dapat dimulai? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota tim, mengadakan pelatihan untuk guru tentang konsep pembelajaran yang menyenangkan dan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, menerapkan project based learning, experiential learning dalam pembelajaran. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.